Hello, everyone. Welcome to Queen Rania speech at Yale University. I'm Indah Windu Herunisa as Queen Rania. And I am Unika Narimarasati as the interpreter. Okay, let's get started. President Levin, Dean Lumirel, faculty, students, thank you so much for making me feel so welcome here at Yale. I have wanted to come here for many years, and I'm so grateful to everyone for the hospitality and kindness you have shown to me and my staff. Presiden Levin, Dekan Lorimer, para dosen dan mahasiswa-mahasiswi, terima kasih banyak telah membuat saya merasa sangat diterima di sini di Yale. Saya sangat ingin datang ke sini sudah selama bertahun-tahun, dan saya sangat berterima kasih kepada semua orang atas keramahan dan kebaikan yang telah Anda tunjukkan kepada saya dan juga staf saya. I have really been looking forward to seeing the Yale landmarks that I have been hearing about for so long. The Baynek Library, Harkness Tower, Old Campus, Peter Salopi Mastes. Dan saya sangat menantikan untuk melihat landmark Yale yang sudah lama saya dengar, seperti perpustakaan Binik, Menara Harkness, kampus tua, dan kumis Peter Salvi. Oh, I'm sorry, I didn't make it quite in time for that last one. But everything else is even more impressive than I had imagined. This is the spectacular place. Oh, maaf, saya tidak berhasil tepat waktu pada yang terakhir itu. Tetapi segala sesuatunya yang lain bahkan lebih mengesankan daripada yang saya bayangkan. Ini adalah tempat yang spektakuler. Indeed, I have to admit, as I was preparing for this visit, I wondered what on earth I could tell you that you don't already know. Yalees have won 17 Nobel Prizes, 6 presidential election, and even 2 Heisman trophies. You can choose for more than 2,000 courses, browse more than 12 million books in the libraries, make friends from more than 110 countries, and as far as I can tell from the poster on campus, try out for 3,000 and a cappella singing groups. Memang harus saya akui ketika saya sedang mempersiapkan kunjungan ini, saya bertanya-tanya apa yang bisa saya katakan kepada Anda yang belum Anda ketahui. Yalis telah memenangkan 17 hadiah Nobel, 6 pemilihan presiden, dan bahkan 2 piala Heisman. Anda dapat memilih lebih dari 2.000 kursus, menelusuri lebih dari 12 juta buku di perpustakaan, menjalin pertemanan dari lebih 110 negara, dan sejauh yang saya tahu dari poster di kampus, kita bisa mencoba 3.000 grup penyanyi a cappella. So, rather than try to compete with all that, I thought I speak from my own experience. Jadi, daripada mencoba bersaing dengan semua itu, saya pikir saya akan berbicara dari pengalaman saya sendiri. I thought I had offer an Arab perspective on my part of the world and our hopes for peace and progress, especially with regard to Israeli-Palestinian conflict. Saya pikir saya akan menawarkan perspektif Arab di bagian dunia saya, dan harapan kami untuk perdamaian dan kemajuan, terutama yang berkaitan dengan konflik Israel dan Palestina. And I'm guessing, since you made the time to be here today, when you could have been doing something really important, like researching a paper or visiting a professor, or calling your mom to tell her how much you love her, that this is an audience that already cares about international relations. Dan saya kira karena Anda meluangkan waktu untuk berada di sini hari ini, ketika Anda sebenarnya bisa melakukan sesuatu yang sangat penting seperti meneliti makalah, atau mengunjungi profesor, atau menelpon ibu Anda untuk mengatakan betapa Anda mencintainya, ini menunjukkan bahwa audiens yang sudah peduli dengan hubungan internasional. But I realized that foreign policy isn't typically a top concern from the American public, and especially not in a time of economic hardship at home. A poll earlier this year found that 75% of Americans agreed terrorism should be one of President Obama's top priorities. But almost no one foreign policy issues made it to the top 20 list. So I don't expect that the Arab-Israeli conflict is foremost on most people's minds.
Tapi saya menyadari bahwa kebijakan luar negeri biasanya tidak menjadi perhatian utama bagi publik Amerika, dan juga terutama tidak pada kesulitan ekonomi di dalam negeri. Sebuah jejak pendapat awal tahun ini menemukan bahwa 75% orang Amerika setuju bahwa terorisme harus menjadi salah satu prioritas utama Presiden Obama. Tetapi hampir tidak ada masalah kebijakan luar negeri lainnya yang masuk ke dalam daftar 20 teratas. Jadi, saya tidak berharap bahwa konflik Arab-Israel adalah yang paling utama di benak kebanyakan orang. Yet, in many ways, that is at the core of US-Arab relation, or at least at the core of Arab public opinion of America. When Arabs were asked in a poll this spring what two steps by the United States would improve their view of the United States the most, more than 40% said a peace agreement between Israel and Palestine. The same poll found that 99% of people put the conflict in their top five priorities, and 1 in 3 say the Palestinian issues is their number one concern. Namun dalam banyak hal, konflik ini merupakan inti dari hubungan Amerika Serikat dan juga Arab, atau setidaknya inti dari opini publik Arab tentang Amerika. Ketika orang-orang Arab ditanya dalam jajak pendapat musim semi ini, dua langkah apa yang dilakukan Amerika Serikat yang akan meningkatkan pandangan mereka tentang Amerika Serikat, lebih dari 40% mengatakan bahwa perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Jejak pendapat yang sama juga menemukan bahwa 99% orang menempatkan konflik dalam 5 prioritas utama mereka. Dan 1 dari 3 mengatakan masalah Palestina adalah perhatian nomor 1 mereka. That because for us, the occupation is a hurt we feel each day. In Jordan, nearly a third of our population are Palestinian refugees. Look at the people sitting on either side of you. Imagine one was a refugee, forced to seek heaven in your country because her family had been driven from their own. In Jordan, we have to be concerned with the conflict because we're living with its consequences. We don't have the luxury of shifting our focus away. Itu karena bagi kami, pekerjaan adalah rasa sakit yang kami rasakan setiap hari. Di Yordania, hampir sepertiga dari populasi kami adalah pengungsi Palestina. Lihatlah orang-orang yang duduk di kedua sisi lain Anda. Bayangkan seseorang adalah seorang pengungsi, terpaksa mencari perlindungan di negara Anda karena keluarganya telah diusir dari negara mereka sendiri. Di Yordania, kita harus peduli dengan konflik karena kita hidup dengan konsekuensinya. Kami tidak memiliki kemewahan untuk mengalihkan fokus kami. We know as well that the crisis in Palestine does not exist in a vacuum. What happened in Palestine is related to what happened in Iraq, in Lebanon, in Syria. The longer the conflict is Palestine persists, the weaker the moderate majority becomes, the more extremists gain leverage they can exploit, and the greater the risk is instability throughout our region. Kita juga tahu bahwa krisis di Palestina tidak ada dalam ruang hampa. Apa yang terjadi di Palestina terkait dengan apa yang terjadi di Irak, di Lebanon, di Suriah. Semakin lama konflik di Palestina berlanjut, semakin lemah mayoritas moderat. Semakin ekstremis mendapat pengaruh yang dapat mereka eksploitasi. Dan semakin besar juga resiko ketidakstabilan di seluruh wilayah kita. So, we appreciated President Obama's outreach in his Cairo speech. We appreciated his acknowledgement that the conflict remains a major source of tension between us, and his pledge to pursue a two-state solution with patience and dedication. Jadi kami menghargai penjangkauan Presiden Obama dalam pidatonya di Kairo. Kami menghargai pengakuannya bahwa konflik telah tetap menjadi sumber utama ketegangan di antara kami, dan janjinya untuk mengejar solusi dua negara dengan kesabaran dan juga dedikasi. We appreciated the appointment of Senator George Mitchell as special envoy. Kami juga menghargai penunjukan Senator George Mitchell sebagai utusan khusus. But we are impatient. When it comes to Palestine, time has not been a friend. To the contrary, sometimes Palestine seems like a land that time forgot. Tapi kami tidak sabar. Ketika datang ke Palestina, waktu bukanlah teman.
Sebaliknya, terkadang Palestina tampak seperti tanah yang waktu itu terlupakan. You know, when I started college back in 1988, Europe was divided. The United States had an existential foe called the USSR. Much of Latin America was ruled by juntas, South America by apartheid. Civil conflict had been raging for decades for Guatemala to Northern Ireland. Nelson Mandela lived in a cell, and Palestine was under occupation. Ya, apakah Anda tahu, ketika saya mulai kuliah pada tahun 1988, Eropa terpecah. Amerika Serikat memiliki musuh eksistensial yang disebut Uni Soviet. Sebagian besar Amerika Latin diperintah oleh junta, Afrika Selatan oleh apartheid. Konflik sipil telah berkecamuk selama beberapa dekade dari Guatemala hingga Irlandia Utara. Nelson Mandela tinggal di sel, dan Palestina berada di bawah kedudukan. These were the problems we used to describe as intractable, even insoluble. Yet hatred have given way to handshakes. Pioneers have become presidents. Ini adalah masalah yang biasa kami gambarkan sebagai masalah yang sulit dipecahkan, bahkan tidak dapat diselesaikan. Namun kebencian telah digantikan oleh jabatan tahanan jadi presiden. But none in Palestine. In Palestine, walls are going up, not coming down, for 100 kilometers to be precise. The decades have brought what feels like an endless parade of start and stalemates, missed opportunities, shattered hopes, and diminishing returns. Tapi tidak di Palestina. Di Palestina, tembok sedang naik, bukan turun. 400 km tepatnya. Dekade telah membawa apa yang terasa seperti parade awal dan jalan buntu yang tak ada habisnya. Peluang yang hilang, harapan yang hancur, dan hasil yang semakin berkurang. And I'm not here to talk about blame. That doesn't get us anywhere. It's like tracing your finger on a Mobius strip going round in an infinite loop. Dan saya di sini bukan untuk membicarakan kesalahan. Itu tidak membawa kita kemana-mana. Ini seperti menelusuri jari Anda di Mobius strip, berputar dalam lingkaran yang tak terbatas. But coming from Jordan, I feel I must speak for those voices that Americans rarely hear to describe the sense of identity theft that Palestinians have endured for over 60 years. Tetapi datang dari Yordania, saya merasa saya harus berbicara untuk suara-suara yang jarang didengar oleh Amerika, untuk menggambarkan perasaan pencurian identitas yang telah dialami oleh orang-orang Palestina selama lebih dari 60 tahun. Because their fan is about more than the loss of their land, their olive trees, their livelihoods. Their grief is about more than being kicked out of the homes in which their families have lived for generations. As one scholar put it, land is the geography of Palestinian soul. Their very understanding of who they are is deeply rooted in the context of their environment. So each new claim on their ever shrinking space feel like a blow to their very existence. Having no place to call their own is like having no identity at all. Karena penderitaan mereka lebih dari sekedar kehilangan tanah mereka, pohon zaitun mereka, mata pencaharian mereka. Kesedihan mereka lebih dari sekadar diusir dari rumah tempat keluarga mereka tinggal selama beberapa generasi. Seperti yang dikatakan seorang sarjana, tanah adalah geografi jiwa Palestina. Pemahaman mereka tentang siapa diri mereka berakar dalam konteks lingkungan mereka. Jadi, setiap klaim baru di ruang mereka yang terus menyusut terasa seperti pukulan bagi keberadaan mereka. Tidak memiliki tempat untuk menyebut diri mereka sendiri, seperti tidak memiliki identitas sama sekali. Think about it. When you enroll here at Yale, one of the first things you receive is your ID. It allows you access. Your residential colleges, dining halls, the library stick. It opens doors. It gets you in. It's so that you belong. And when you leave Yale, you get a piece of paper to carry with you.
A diploma that gives you status before you ever have to say a word. Pikirkan tentang ini. Ketika Anda mendaftar di sini di Yale, salah satu hal pertama yang Anda terima adalah ID Anda. Ini memungkinkan Anda mengakses ke perguruan tinggi tempat tinggal, ruang makan, tumpukan perpustakaan. Ini seperti membuka pintu. Itu membuat Anda masuk dan menunjukkan bahwa Anda termasuk. Dan ketika Anda meninggalkan Yale, Anda mendapatkan selembar kertas untuk dibawa bersama Anda. Ijazah yang memberi Anda status sebelum Anda harus mengucapkan sepatah kata. In the West Bank and Gaza, young people like you are given an ID as well. But this ID is not about access. It is only about limitation. It limits the boundaries of where they can go, what they can do, what they can be. It's a reminder that in others' eyes, they are less valuable, less important, simply less. Di tepi barat dan Gaza, orang-orang muda seperti Anda juga diberi kartu identitas. Tapi ID ini bukan tentang akses. Ini hanya tentang batasan. Ini membatasi batas kemana mereka bisa pergi, apa yang bisa mereka lakukan, dan siapa mereka. Ini adalah pengingat terus-menerus bahwa di mata orang lain, mereka kurang berharga, kurang penting. UN sources report that almost 40% of the West Bank is now covered by settlement-related Israeli infrastructure barriers, buffer zones, military bases, barbed wire, and barricades. Sumber-sumber PBB melaporkan bahwa hampir 40% tepi barat sekarang ditutupi oleh infrastruktur Israel terkait pemukiman, penghalang, zona penyangga, pangkalan militer, dan kawat berduri dan barikade. Parents can get to work, students can get to class, sick people cannot get to hospitals. All traffic is stopped, from people on foot to cars and trucks to ambulances. The wait can be hours, often only to find that passage is refused, relatives detained on their way to a family wedding, school children search their notes ripped from their school books, grandparents porch to stand for hours holding package and heavy bags. Orang tua tidak bisa bekerja, siswa tidak bisa masuk kelas, orang sakit tidak bisa ke rumah sakit. Semua lalu lintas dihentikan, dari orang yang berjalan kaki hingga mobil dan truk hingga ambulans. Penantiannya bisa berjam-jam, seringkali hanya untuk menemukan bahwa perjalanan itu ditolak. Kerabat ditahan dalam perjalanan mereka ke pernikahan keluarga, anak-anak sekolah digeledah, catatan mereka dirobek dari buku sekolah mereka, kakek-kakek nenek dipaksa berdiri berjam-jam sambil memegang paket dan tas yang berat. The unpredictability, anxiety, and humiliation are as wearing as the delay. And so much more than freedom of movement is lost when each day is defined by these checkpoints, with armed soldier demanding, Hawiya ID, show me proof that you exist. Ketidakpastian, kecemasan, dan penghinaan sama melelahkannya dengan penundaan. Dan lebih dari sekadar kebebasan bergerak yang hilang setiap harinya ditentukan oleh pos-pos pemeriksaan ini, dengan tentara bersenjata yang menuntut, Hawiya ID, tunjukkan pada saya bukti bahwa Anda ada. The degradation is compounded by the sense that no one cares, that the outside world is oblivious to the hardship Palestinians endure. Degradasi ini diperparah oleh perasaan bahwa tidak ada yang peduli, bahwa dunia luar tidak menyadari kesulitan yang dialami warga Palestina. Especially in Gaza, where for 2 years families have faced the collective punishment of blockade, and for 3 weeks at the start of this year, they were subjected of devastating attack with nowhere to run and nowhere to hide, not even UN hospital or schools. Khususnya di Gaza, di mana selama 2 tahun keluarga-keluarga menghadapi hukuman kolektif berupa blokade, dan selama 3 minggu di awal tahun ini mereka menjadi sasaran serangan yang menghancurkan, tanpa tempat untuk lari dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Bahkan rumah sakit atau sekolah PBB pun tidak.
Today, a million people, almost 70% of Gaza's population, are refugees. Homes lie in rubble, hospital lack power, sewage pipes threaten to burst. The economy has totally uh, utterly collapsed. Unemployment is approaching 40%. Saat ini 1 juta orang, hampir 70% dari populasi Gaza, adalah pengungsi. Rumah tergeletak di puing, rumah sakit kekurangan tenaga, pipa limbah mengancam akan meledak, ekonomi telah benar-benar runtuh, dan pengangguran mendekati 50%. One resident called it a jail where no prisoner knows the length of his sentence. Seorang penduduk menyebutnya penjara di mana tidak ada tahanan yang tahu berapa lama hukumannya. And not one penny of the billions of dollars pledged for reconstruction has gotten through. Dan tidak satu sen pun dari miliaran dolar yang dijanjikan untuk rekonstruksi telah tercapai. More than half the population of Gaza is under the age of 18. Children did not create this conflict, but they are the greatest victims. Lebih dari separuh penduduk Gaza berusia di bawah 18 tahun. Anak-anak ini tidak menciptakan konfliknya, tetapi mereka adalah korban terbesar. Just listen to the words of the 4 small children who were found by the Red Cross in January in the cells battered neighborhood of Jaytun, clinging to their mother's corpses. Dengarkan saja kata-kata dari 4 anak kecil yang ditemukan oleh Palang Merah pada bulan Januari di lingkungan Zaytun yang porak-poranda, menempel di mayat ibu mereka. They couldn't speak, they were too weak to stand, they hadn't eaten for days, while the firefly raked outside the door, and their family died inside. Mereka tidak bisa berbicara, mereka terlalu lemah untuk berdiri, dan mereka tidak makan selama berhari-hari. Sementara baku tembak berkecamuk di luar pintu dan keluarga mereka meninggal di dalam. They were alive, but being alive is not the same as surviving. The children had nothing but their mother's love, and now they have lost that too. Mereka hidup, tetapi hidup tidak sama dengan bertahan hidup. Anak-anak ini tidak memiliki apa-apa selain cinta ibu mereka, dan sekarang mereka juga kehilangan itu. And the worst trait of all is the cynicism so many people feel, the sense that Middle East peace is hopeless, that we will never find a solution. Dan ancaman terburuk dari semuanya adalah sinisme yang dirasakan banyak orang. Perasaan bahwa perdamaian Timur Tengah tidak ada harapan. Bahwa tidak akan ada pernah kita menemukan solusi. Because if we throw off our hands and say this problem is too hard, we are not just writing of a process or writing of a roadmap, we are writing of people's life. Karena jika kita mengangkat tangan dan berkata, masalah ini terlalu sulit, kita tidak hanya menghapus proses atau menghapus peta jalan, kita juga menghapus kehidupan orang-orang. But let me be clear, it isn't just the lives of Palestinians at stake. Israelis too need a future of peace and security. They too need to be free of wailing sirens announcing an attack. Tapi biar saya perjelas, bukan hanya nyawa orang Palestina yang dipertaruhkan. Israel juga membutuhkan masa depan perdamaian dan keamanan. Mereka juga harus bebas dari sirine meraung yang mengumumkan serangan. And they too need to grow up without the shadows of walls and watchtowers. For as a columnist for a leading Israeli daily wrote this spring, one of the casualties of occupation may be healthy state of Israel itself. So, what must be done? Dan mereka juga perlu tumbuh tanpa bayang-bayang tembok dan menara pengawas. Karena seperti yang ditulis oleh seorang penulis untuk harian terkemuka Israel musim semi ini,
Salah satu korban penduduk mungkin adalah negara Israel yang sehat itu sendiri. Jadi apa yang harus dilakukan? On the political front, we need courage, accountability, and action. Di bidang politik, kita membutuhkan keberanian, akuntabilitas, dan juga tindakan. And we see sign of hope as President Obama and his team invest their time and capital in breathing life into negotiation for two viable, secure, sovereign states. Sovereign states. Dan kami melihat tanda-tanda harapan saat Presiden Obama dan timnya menginvestasikan waktu dan modal mereka dalam menghidupkan kehidupan ke dalam negosiasi untuk dua negara berdaulat yang layak dan aman. We see sign of hope as all 22 members of the Arab League have offered Israel for recognition in exchange for withdrawal to the pre-1967 border. Kita juga melihat tanda-tanda harapan, karena 22 anggota Liga Arab telah menawarkan pengakuan penuh kepada Israel dengan imbalan penarikan ke perbatasan pra-1967. We see sign of hope as brave people on both sides say they are ready to give peace and change. 64% of Palestinians and 40% of Israelis who support the Arab League plan. Kami melihat tanda-tanda harapan ketika orang-orang pemberani di kedua belah pihak mengatakan bahwa mereka siap untuk memberikan perdamaian. 64% warga Palestina dan 40% warga Israel yang mendukung rencana Liga Arab. Now, all sides must take responsibility for building on this momentum. And let me say clearly that responsibility includes the Arab world. We decry the action of Israeli extremists, but must work harder to rein in our way, in our own. We look to the West, do more in support of Palestinian needs, but must do our part and must press the Palestinians toward unity among themselves. Sekarang, semua pihak harus bertanggung jawab untuk membangun momentum ini. Dan izinkan saya mengatakan dengan jelas, tanggung jawab itu mencakup dunia Arab. Kami mengutuk tindakan ekstremis Israel, tetapi harus bekerja lebih keras untuk mengendalikan tindakan kami sendiri. Kami melihat ke barat untuk berbuat lebih banyak dalam mendukung kebutuhan Palestina. Tetapi harus melakukan bagian kami dan harus menekan Palestina menuju persatuan di antara mereka sendiri. At the same time, as my husband, King Majesty King Abdullah has said, it is time for Israel to choose to integrate into the region, accepting with normal relation with its neighbors, or to remain a fortress Israel isolated and holding itself and the entire region a hostage to continuing confrontation. Pada saat yang sama, seperti suami saya yang mulia Raja Abdullah mengatakan, inilah saatnya bagi Israel untuk memilih, untuk berintegrasi ke dalam kawasan, menerima dan dengan hubungan normal dengan tetangganya, atau untuk tetap menjadi benteng Israel, isolasi dan menyandra dirinya sendiri dan seluruh wilayah untuk melanjutkan konfrontasi. And from America too, we need sustained commitment, creative engagement, and leadership to keep the parties on the path of peaceful coexistence. Dan dari Amerika juga kita membutuhkan komitmen berkelanjutan, keterlibatan kreatif, dan kepemimpinan untuk menjaga para pihak di jalan menuju hidup berdampingan secara damai. But we need even more. Tetapi kami membutuhkan lebih banyak lagi. Because true peace depend not just on new lines on a map. It is not just the walls on the land that must go. We must take down the walls in our hearts. There has been so much pain, so much loss, so much fear, so much hatred and mistrust. True peace depends on reconnecting the bonds of our common humanity. Karena kedamaian sejati tidak hanya bergantung pada garis baru di peta. Bukan hanya tembok di tanah yang harus dilewati, dan kita harus meruntuhkan tembok di hati kita. Ada begitu banyak rasa sakit, begitu banyak kehilangan,
Begitu banyak ketakutan, begitu banyak kebencian dan ketidakpercayaan. Kedamaian sejati bergantung pada menghubungkan kembali ikatan kemanusiaan kita bersama. I was moved by something J.K. Rowling said in her commencement at Harvard last year. She said that humans have the unique ability to think themselves into other people's places, to learn and understand new things they have never actually experienced. Saya tersentuh oleh sesuatu yang dikatakan J.K. Rowling dalam kelulusannya di Harvard tahun lalu. Dia mengatakan bahwa manusia memiliki kemampuan unik untuk memikirkan diri mereka sendiri ke tempat orang lain, untuk belajar dan memahami hal-hal baru yang belum pernah mereka alami. And yet, many choose to remain comfortably within the bounds of their own experience, never troubling to wonder how it would feel to have been born other than they are. They can refuse to hear scream or fear inside cage. They can close their mind and hearts to any suffering that does not touch themselves personally. They can refuse to know. Namun banyak yang memilih untuk tetap nyaman dalam batas-batas pengalaman mereka sendiri. Tidak pernah khawatir untuk bertanya-tanya bagaimana rasanya dilahirkan selain mereka. Mereka dapat menolak untuk mendengar jeritan atau mengintip ke dalam kandang. Mereka dapat menutup pikiran dan hati mereka terhadap segala penderitaan yang tidak menyentuh mereka secara pribadi. Mereka bisa menolak untuk mengetahuinya. Rowling went on to say, I might be tempted to envy people who can live that way, except that I do not think they have any fewer nightmares that I do. I think they will fully unimaginative see more monster, she said. They are often more afraid. Rowling melanjutkan dengan mengatakan, saya mungkin tergoda untuk iri pada orang-orang yang bisa hidup seperti itu. Kecuali bahwa saya tidak berpikir bahwa mereka lebih sedikit mimpi buruknya daripada saya. Saya pikir orang-orang yang tidak imajinatif melihat lebih banyak monster, katanya. Mereka seringkali lebih takut. She is right. So often we dread what we do not know. Uh, we live in fear of the things we cannot see. But we will never move forward by closing ourselves off. The only way to grow is to reach out. Dia benar. Seringkali kita takut pada apa yang tidak kita ketahui. Kita hidup dalam ketakutan akan hal-hal yang tidak dapat kita lihat. Tapi kita tidak akan pernah bergerak maju dengan menutup diri. Satu-satunya cara untuk tumbuh adalah dengan menjangkau. To truly make peace in the Middle East or anywhere in the world, we all have to learn to think ourselves into other people's places, to put ourselves in other people's shoes, to make room for other people's hope and fears. For the more we can appreciate one another's perspective, the more dimension and depth we add to our own. Untuk benar-benar membuat perdamaian di Timur Tengah atau dimanapun di dunia ini, kita semua harus belajar memikirkan diri kita sendiri di tempat orang lain, untuk menempatkan diri kita pada posisi orang lain, untuk memberi ruang bagi harapan dan ketakutan orang lain. Karena semakin kita dapat menghargai perspektif satu sama lain, semakin banyak dimensi dan kedalaman yang kita tambahkan ke dalam perspektif kita sendiri. And in many respects, that's what a liberal education is all about. About asking questions without prejudging the answer, drawing lessons from other people's experiences, testing and refining our own values and beliefs, developing the habit of an open mind. Dan dalam banyak hal, itulah yang dimaksud dengan pendidikan liberal. Ini tentang mengajukan pertanyaan tanpa menilai terlebih dahulu jawabannya, mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain, menguji dan menyempurnakan nilai dan keyakinan kita sendiri, mengembangkan kebiasaan berpikir yang terbuka. When we shine the light of inquiry, broad-mindedness, and compassion, that is how we find our way to our own best self. The more open we become, the more we find we can contain. It is the lux
that leads the way to veritas. Ketika kita memancarkan cahaya penyelidikan, pikiran yang luas, dan kasih sayang, itulah cara kita menemukan jalan menuju diri kita yang terbaik. Semakin kita terbuka, semakin banyak juga kita bisa ditemukan. Ini adalah lux yang mengarah ke veritas. And when it comes to the Middle East, no matter how big the fears, no matter how deep the mistrust, if we shine that light, we are sure to reveal what has always and will always be true. There is no difference between the love Palestinian and Israelis feels for their children, no difference between their laughter or their tears. Dan ketika datang ke Timur Tengah, tidak peduli seberapa besar ketakutan, tidak peduli seberapa dalam ketidakpercayaan, jika kita menyinari cahaya itu, kita pasti akan mengungkapkan apa yang selalu dan akan selalu benar. Tidak ada perbedaan antara cinta yang dirasakan orang Palestina dan Israel terhadap anak-anak mereka. Tidak ada perbedaan antara tawa mereka atau air mata mereka. We share one humanity, as one of heroes Dimon Tutu like to say, we all of us have been made for goodness. We have been made for lover. We have been made for caring, we sharing for compassion, for we do indeed inhabit a moral universe, and yes, goodness is powerful. Kita berbagi kemanusiaan, seperti salah satu pahlawan saya, Desmond Tutu, suka mengatakan kita semua diciptakan untuk kebaikan. Kita telah dibuat untuk tertawa, kita telah dibuat untuk peduli, untuk berbagi, untuk berbelas kasih, dan karena kita memang menghuni alam semesta. Dan ya, kebaikan itu kuat. Yale, as global citizens, we have a responsibility to one another. In our interconnected world, there are no zero-sum games. We win or lose together. We all have a stake in peace and justice, for all of us are diminished by their absence. Let us work together in the Middle East and around the world to make peace come true for good. Yale, sebagai warga dunia, kita memiliki tanggung jawab satu sama lain. Di dunia kita yang saling terhubung, kita tidak ada permainan zero sum. Kita menang atau kalah bersama. Kita semua memiliki kepentingan dalam perdamaian dan keadilan. Karena kita semua berkurang karena ketidakhadiran mereka. Mari kita bekerja sama di Timur Tengah dan di seluruh dunia untuk mewujudkan perdamaian untuk selamanya. Thank you very much. Terima kasih banyak.